Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Husna rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini di pekan keempat di bulan Juni ya, bulan Juni atau pekan kedua atau pekan ketiga ya, pekan kedua di bulan Muharram. Ya, hari ini kita berada di tanggal berapa Muharram sekarang? 14 kali ya, 13 atau 14 ya. Saya ingat pekan lalu Senin saya masih berada di Mekah menuju ke Madinah. Selasanya ada hajatan besar di Masjidil Haram. Ya, pergantian kiswah Ka'bah ya. Ini lagi proses nih. Jadi pergantian kiswah Ka'bah itu sekarang dilakukan pada setiap awal tahun. Jadi kalau ada pergantian kiswah Ka'bah itu artinya tanggal 1 Muharram. Ya, jadi Selasanya 1 Muharram, ya, ketemu Selasa lagi 8 Muharram, ya, kemudian Selasa 8, 9 Rabu, 10-nya Kamis. Jadi Kamis kemarin 10 Muharram, 11-nya Jumat, 12 Sabtu, 13 Ahad. Hari ini sekitar 13 Muharram ya. Ini laptop saya belum muncul. Nah, coba antum utak-atik Pak ini. Kenapa dia nggak? Insya Allah ya, sampai nanti waktu syuruk ya. Insya Allah nanti sampai waktu syuruk pukul 6 sekian ya, kita akan 2022. Kita akan melanjutkan ya kajian sirat sahabat, sejarah hidup para sahabat yang biasanya kita laksanakan ba'da maghrib. Nah, jadi ibarat sebuah televisi ya, ini ada perubahan jam tayang ya, begitu kira-kira ya. Jadi kalau sebelumnya ba'da maghrib kita laksanakan, hari ini dan seterusnya insya Allah kita laksanakan ba'da subuh ya. Semoga lebih segar mestinya ya, karena di pagi hari mestinya lebih segar atau lebih ngantuk ini ya. Lebih segar insya Allah ya. Kecuali kalau Ramadan biasanya habis subuh ngantuk, karena sebelumnya kebanyakan sahur ya. Kalau ini kan enggak insya Allah ya. Dan waktunya juga mungkin relatif lebih banyak ya, insya Allah sekitar 45 ke depan. Kita akan membahas jamaah salah seorang sahabat Nabi yang betul-betul spesial ya. Betul-betul spesial. Dialah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya ada di Al-Quran ya. Dari sekian ribu sahabat Rasulullah yang pernah membersamai beliau, hanya sahabat Nabi inilah yang ada, yang namanya ada di Al-Quran. Tidak ada sahabat Nabi yang lainnya. Begitu mulia Abu Bakar Siddiq, Omar, Utsman, Ali, enggak ada namanya, bukan ceritanya. Kalau ceritanya mungkin ada, tapi ini namanya, teks gitu kan. Dialah Zaid bin Harithah. Nah, jadi dialah Zaid bin Harithah. Termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, nanti mungkin jamaah bisa cek lagi ya. Surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha. Ya, kata Allah, dan ketika ya dia telah menyelesaikan atau Zaid telah menyelesaikan urusannya dengannya, nya ini kembali kepada Zainab bin Jahash ya, zawwajnakaha. Nah, ini cerita tentang Zaid bin Harithah ini ya, menikah dengan seorang wanita terkemuka namanya Zainab binti Jahash. Karena status mereka relatif jomplang
ya. Dalam kajian fikih nikah ini disebut dengan al-kufu. Kufu itu artinya kesetaraan. Ini bukan syarat sah nikah, tetapi bagian yang harus kita perhatikan kalau pengen menikah, yaitu tentang kesetaraan. Islam memang tidak membedakan antara orang kaya dengan miskin, bangsawan dengan rakyat biasa, nggak bedain. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, gitu kan? Nah, makanya Zainab binti Jahsy ini dari kabilah terhormat Quraisy. Nah, sementara Zaid bin Harithah ini dulu itu budak, jadi agak jomplang, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka mengalami masalah. Maka Zaid pun pada akhirnya menceraikan Zainab binti Jahsy ini. Setelah selesai masa iddahnya, zawwajnakaha, ya, kata Allah, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya. Makanya Zainab binti Jahsy ini pernah berbangga di antara istri-istri Nabi yang lainnya. Kata dia apa? Kalian boleh berbangga dengan status sosial, kekayaan dan keutamaan lainnya, tapi saya, kata Zainab binti Jahsy, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahkan Allah langsung. Ya, kalau yang lain kan misalnya Aisyah dinikahkan oleh ayahnya, yang lain dinikahkan oleh pamannya dan seperti itu kan. Tetapi Zainab binti Jahsy tidak. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya, Zainab binti Jahsy. Nah, ini Zaid bin Harithah jemaah, seorang sahabat Nabi yang satu-satunya ada di Al-Quran, dan kita akan berkenalan dengan sosok Zaid bin Harithah ini lebih detail. Saya alhamdulillah bersyukur 2025 kemarin ya, di bulan September akhir ya, tanggal 25-an kalau tidak salah, sempat mengunjungi makam sahabat Nabi ini ya, berdoa di hadapan makamnya ya, mendoakan mereka di karena bukan di Saudi makamnya, jadi makamnya itu dipugar di sebuah gedung gitu kan, ruangan ya, tapi tidak boleh sholat ya, jadi ada masjid terpisah. Masjid tersebut posisi makam tersebut ada di mana? Ada di daerah Mu'tah ya. Mu'tah itu sebuah distrik ya, kalau sekarang mungkin semacam kecamatan mungkin ya, di bagian selatan Yordania ya. Jadi di bagian selatan Yordania itu tempat namanya Mu'tah. Nah, disinilah sahabat Nabi ini dimakamkan bersama dengan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, karena dia meninggal dalam perang Mu'tah tersebut ya. Jadi ada Zaid bin Harithah, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan ada Abdullah bin Rawaha. Dulu sebelum saya kunjungan ke tempat ini, saya kira ya makam ketiga sahabat Nabi ini dibuat berdampingan, ternyata tidak, dipisah-pisah. Bahkan untuk datang ke tempat tersebut kita harus naik bus antar makam ya ke tempat makam yang lainnya. Ada di daerah Yordania, di daerah Mu'tah namanya Zaid bin Harithah. Baik, Zaid bin Harithah jemaah bukan orang Quraisy ya. Dia berasal dari kabilah Bani Quda'ah. Bani Quda'ah ini sebuah lokasi yang berada di bagian utara Madinah Al-Munawwarah ya, sebuah wilayah yang dihuni oleh berbagai macam kabilah. Nah, di antara yang tinggal adalah kabilah Bani Quda'ah. Ayahnya Harithah ini seorang pengusaha, seorang pedagang. Sebagaimana biasa ya, mereka sering ya bepergian dari kampung halaman mereka ya, pergi ke tempat yang lainnya. Kalau musim panas mereka ke Syam, dan musim dingin mereka ke Yaman. Sampai suatu saat ketika Harithah, ayah dari Zaid ini, pergi meninggalkan kampungnya, kampung Harithah ini diserbu oleh rampok. Rampok diserbu para laki-laki ya, bapak-bapaknya begitu kira-kira ya, itu keluar kota pergi, sementara yang ada di tempat tersebut adalah ibu-ibu dan anak-anak ya. Diserbu kampung tersebut, dirampas segala perhiasan, harta dan sebagainya gitu kan, dan mereka menculik anak-anak. Zaid bin Harithah waktu itu usianya kisaran 6 atau 7 tahun, masih kecil ya, 6 atau 7 tahun. Diambil anak-anak ini dan kemudian dibawa kabur, diculik. Di Syam ya, mereka diperjualbelikan di pasar-pasar budak gitu kan, sampai suatu saat Hakim bin Hizam ini ya, keponakan dari Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ya, merupakan keponakan dari Khadijah, seorang pengusaha besar juga ya, seumuran dengan Rasulullah SAW. Pergi dia membeli beberapa orang budak gitu kan di daerah Syam tersebut.
Dipilih, ya ini kayak orang beli hewan gitu kan zaman dulu ya. Jadi dipilih yang bagus-bagus. Ya. Zaid bin Haritha ini berperawakan bagus. Walaupun kan statusnya pertama kan bukan budak gitu kan. Jadi bukan kayak Bilal, Wahsy ya, atau yang lainnya. Kalau mereka orang-orang Afrika ini enggak. Kabilah Bani Qudah, kita akan berkenalan dengan Bani Qudah ini nanti ya, pada kisah Amr bin As ya, karena Bani Qudah ini ya, ketika terjadi perang Mu'tah, dia ikut pasukan Romawi gitu kan. Dibelilah beberapa budak, termasuk diantaranya Zaid bin Haritha ini. Maka dibawalah Zaid bin Haritha ini ke Mekah ya, dan diberikan kepada bibinya Khadijah. Ya, jadilah Zaid bin Haritha ini ya milik Khadijah. Oleh Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah diberikan kepada baginda Rasul, dan jadilah Zaid bin Haritha ini budak hamba sahaya milik Rasulullah SAW. Ini perjalanan kecil Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Sampai suatu saat ketika Haritha pulang dari perantauan bisnis, dia kaget. Kampung halamannya ludes, istrinya ada ya, tapi anak-anak kecil termasuk Zaid hilang ya. Maka ditelusurilah oleh Haritha ini, dan dari beberapa informasi yang didapatkan untuk diketahui jamaah, di antara keutamaan bangsa Arab waktu itu ya, mereka itu sangat lihat dalam mencari jejak, melacak jejak. Ditelusuri sedemikian rupa, dan pada akhirnya teman-teman yang mengatakan ya, sesama pedagang tentu saja ya, kemungkinan sebagian anak-anak kita ya dibeli oleh orang-orang Mekah. Maka sampailah ke Mekah, ditanya sana sini ya, dengan perawakan begini, mereka mengarahkan mungkin putramu itu yang berada di bawah kekuasaan Muhammad, kata mereka. Maka ketemulah dia dengan Rasulullah SAW ya, waktu itu beliau belum menjadi nabi ya. Kata dia, ya Muhammad, saya mendengar engkau memiliki seorang budak yang kau dapatkan dari istrimu dan seterusnya gitu kan. Kata Rasulullah, ya saya punya seperti yang engkau sebutkan ya. Maka dipanggillah Zaid ini dan dipertemukan dengan ayahnya, dan betul ini putra dari Haritha ya. Maka Haritha ya segera ingin membawa pulang anaknya ini dan membayar, ditebus itu kira-kira kayak ditebuslah anak ini ya. Kata Rasulullah, ya Haritha, kalau memang ini betul anakmu, tidak perlu dibayar. Nah, demikian kebaikan seorang Rasul SAW ya, ambillah. Padahal harga seorang budak waktu itu jamaah itu bisa mencapai 100 ekor unta, disetarakan dengan 100 ekor unta. Makanya ketika terjadi pembunuhan, pembayaran diat, diat itu artinya denda gitu kan, karena telah membunuh seseorang, itu bisa diganti dengan 100 ekor unta. Jadi kata Rasul, jika memang ini anakmu, maka bawalah, tidak usah bayar. Ketika akan dibawa, justru Zaid nggak mau ya. Kata Zaid ini ya, nggak mau, saya justru memilih tinggal bersamamu ya Muhammad. Kita bisa bayangin gitu kan, bagaimana kebaikan seorang baginda Rasul SAW pada waktu itu. Seorang anak tinggal bersama dia, dijemput oleh bapaknya, malah dia nggak mau ikut bapaknya gitu kan, malah tetap pengen hidup bersama Nabi SAW. Ini artinya apa? Kalaulah Rasulullah ya bukan seorang yang baik hati gitu kan, disukai oleh anak-anak terutama Zaid, nggak mungkin dia mau tinggal bersama Rasulullah. Ini kayak kita nitipin anak, bukan nitip sih, naruh anak di pesantren, dijemput nggak mau gitu kan ya. Jadi lebih baik dia tinggal di pesantren gitu kan. Coba, ini ada Wafi ini anak saya dulu sempat pesantren Al Bunyan ya. Kami sempat mengalami hal itu ya, mau dijemput malah dia pengen pulang ke pesantren. Ternyata di pesantren banyak permainan ya, ada futsal, ada bla bla ya. Kalau di RT kita kan terbatas gitu kan. Nah kalau ini enggak ya, karena kasih sayangnya dengan karena kasih sayang Rasulullah yang luar biasa seperti itu, malah dia nggak mau pulang bersama dengan ayahnya. Giliran ayah yang pusing gitu kan, ini gimana ini? Akhirnya dia nyerah, sudahlah kalau begitu katanya, silakan ya engkau tinggal bersama Muhammad, tapi ya Muhammad, kata Haritha ini ya, saya cuma pengen anak saya ini statusnya bukan budak ya. Sebab kalau budak nanti melahirkan budak lagi ya. Saya pengen anak saya ini statusnya seorang yang huri, yang merdeka sebagaimana yang lainnya. Oh, kalau memang seperti itu, kata Rasul, gampang
ya, maka diangkatlah tangan Zaid bin Harithah ini dan kemudian mengatakan, hadza Zaidun wa huwa hurrun. Ini Zaid dan sejak saat ini saya merdekakan. Maka sejak saat itu Zaid merdeka, statusnya bukan sebagai hamba saya lagi, dan bahkan lebih dari itu Rasul kemudian mengumumkan kepada orang-orang, ya, ini Zaid kata Rasul ya SAW, bukan hanya saya merdekakan, tapi saya angkat sebagai anak. Ya, kebetulan waktu itu Rasulullah seluruh anak laki-lakinya sudah meninggal semua. Qasim dan Abdullah, dua putra Nabi itu wafat. Nanti Nabi punya anak lagi ketika hijrah ke Madinah, namanya Ibrahim, pun wafat ketika usia masih kecil ya. Jadi Nabi cuma punya 4 orang anak perempuan waktu itu ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah ya, dan beliau tidak punya anak laki-laki. Maka diangkatlah Zaid ini sebagai anak angkat Rasulullah SAW dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya, maka sejak saat itu orang-orang memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Di belakangan di kemudian hari ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah al-Munawwarah, turunlah firman Allah SWT yang mengatakan, ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkat kalian itu dengan ayahnya langsung. Maka sampai hari ini jamaah, kita tidak boleh ya menisbatkan anak angkat ke ayah angkat. Nah, jadi dalam Islam ya boleh jadi seseorang mengangkat anak gitu ya, adopsi ya, tapi binnya itu harus ke ayahnya, tidak boleh ke ayah angkatnya ya, harus ke ayah langsungnya, baik laki atau apalagi perempuan gitu ya. Ustaz, bagaimana kalau nggak ketahuan nih ayahnya siapa gitu kan, ayahnya siapa, maka bin ke ibunya ya. Jadi orang-orang yang tidak ketahuan ayahnya ya, dan tidak ketahuan binnya siapa, maka dia bin ke ibunya. Ini terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, maka kita memanggil Isa bin Maryam ya, karena bapaknya tidak ada gitu kan. Nah, kalau tidak ada juga ya sudah bin fulan saja gitu kan, karena tidak diketahui siapa nasabnya ya, tapi tetap tidak dibolehkan ke bin ayahnya. Mengapa demikian? Sebab kalau dibolehkan ini akan kacau ya, ketika seseorang anak angkat dibinkan ke ayah angkatnya. Pertama ya, kalau dia perempuan begitu nikah nanti, begitu nikah maka walinya tidak boleh ayah angkat. Nah ini mungkin sebagian dari kita sudah pernah belajar fikih nikah ya. Jadi seorang anak angkat perempuan misalnya, ketika dia menikah, maka yang menikahkan itu harus ayah kandungnya. Ya, kalaupun tidak, maka tidak boleh ayah angkatnya, turun ke paman dan seterusnya. Kalaupun tidak, maksimal banget wali hakim. As-sultanu waliyun man la waliyalah. Ya, penguasa, sultan ya, atau pemerintah dalam hal ini kalau kita penghulu ya, itu wali. Nah, ini bisa juga. Memang kalau udah jago emang. Alhamdulillah. Ya. Kemarin saya sempat off-kan habis ya. Sahabat Nabi, kemudian sekarang Zaid bin Harithah, Zaid bin Naini. Iya ya. Ini sebagian sudah kita bahas tadi, kita lanjutkan. Nah ini detailnya tadi jamaah ya. Jadi dia dari kabilah Bani Quda'ah ya. Ketika usia 8 tahunan ditangkap oleh rampok ya, dijual di pasar Uqas Mekah pada akhirnya, dan dibeli oleh Hakim bin Hizam yang merupakan keponakan dari Khadijah dan sempat menjadi anak angkat Rasulullah SAW dengan panggilan Zaid bin Muhammad ya. Namun akhirnya dalam Islam ya tidak dibolehkan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 ya, Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim ya, panggillah anak-anak tersebut dengan nama mereka sendiri ya, ayah mereka. Maka Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu bukanlah ayah ya, kalian. Kita tidak boleh memanggil Rasul itu sebagai dengan ayah, bapak, enggak boleh ya. Nanti akan irtibas dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu memanggil Tuhannya dengan bapak ya. Nah kita walaupun betul-betul mencintai Rasulullah, siapapun, bahkan para sahabat Nabi pun ya, yang begitu mencintai beliau itu enggak boleh memanggilnya dengan bapak ya.
ayahanda atau bapak Muhammad enggak boleh. Ya. Karena Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim mirjalikum. Bukanlah Muhammad itu ayah seseorang di antara kalian. Tapi sebaliknya, istri-istri Rasul itu justru kita panggil dengan ibu. Ya. Istri-istri Nabi itu dipanggil dengan ibu. Maka kita kalau bicara penghormatan terhadap Aisyah, kita panggil apa? Bunda Aisyah, Bunda Khadijah. Karena itu istri-istri Nabi itu di dalam Al-Quran disebut dengan Ummahatul Mukminin. Nah, ya, ibunya orang-orang beriman. Mengapa dipanggil ibu? Karena kita tidak boleh, siapapun, apalagi para sahabat waktu itu ya, tidak boleh menikahi istri Rasulullah karena mereka adalah ibu kita. Ya, jadi istri Nabi itu ibu kita, tapi Rasulullah tidak boleh dipanggil bapak. Memang unik gitu ya. Nah, baik, ini kisah Zaid bin Haritha ya. Pada akhirnya dia tidak boleh dipanggil kan ke Rasulullah, tapi harus kembali ke ayahnya. Maka dipanggil dengan Zaid bin Haritha. Demikian juga kita hari ini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum fikih nikah tadi itu ya. Jadi kalau kita punya anak angkat, tidak boleh, pertama hukumnya tidak boleh disebarkan kepada yang bersangkutan, dan ketika nikah nanti yang menikahkan harus orang lain, ayahnya atau keluarga ayahnya. Kalaupun mentok, kembalikan ke hakim ya. As-sultanu waliyun man la waliyah, kecuali ayahnya itu hak penghulu ya, itu baru boleh. Jadi ada penghulu ngangkat anak, nah baru tuh ya, tapi akadnya bukan sebagai ayah angkat, tapi sebagai penghulu. Nah, hikmah lainnya ya, mengapa penisbatan anak angkat ini harus kepada ayah kandungnya? Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya pernah mendapatkan cerita ya. Jadi pernah seorang pengusaha begitu kira-kira ya, datang ke Jawa, entah Surabaya atau Semarang, dia ngangkat anak. Ya. Dan dibawa ke Jakarta dari kecil, dari bayi. Diproseslah, karena dia nggak punya anak dan sangat sayang dengan anak ini, maka anak angkatnya disebarkan kepada dirinya, ya, Fulan bin Fulan. Ya. Dan sekolahlah anak ini kuliah. Qadarullah jamaah, emang ini kayak sinetron tapi kisah nyata. Anak angkat ini tadi yang di Surabaya ini punya saudara perempuan. Ini anak laki-laki, entah di mana kuliahnya, ketemu pacaran, dan belakangan ketika mau nikah baru ketahuan itu adik kakak. Ya. Mengapa? Karena ini bin ke ayah angkatnya, sementara yang perempuan bin ke ayah aslinya. Itu di administrasi nggak ketemu, itu nggak ketemu, berpisah. Padahal mereka adalah adik kakak. Itu hikmah jemaah mengapa anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya untuk menjaga keaslian nasab tersebut. Sebab kalau enggak akan kacau keturunan gitu kan, terputus gitu ya. Justru itulah hikmah pernikahan. Ya. Mengapa harus ada akad nikah? Ya. Kata Imam Qudama mengatakan li hafzin nasab. Jadi akad nikah itu untuk menjaga nasab, agar seseorang itu jelas keturunan siapa, sehingga ketika dia nikah nanti nggak campur baur, begitu kira-kira ya. Kalau nggak ada akad nikah, Pak, apa beda kita dengan kucing? Kucing itu bisa nikah dengan anak, kawin dengan anaknya satu saat gitu kan, karena nggak tahuan mana bapaknya gitu kan, ya kan nggak ada, ya ibunya aja nggak tahuan. Nah maka dalam Islam ya itu tidak beda dengan jahiliyah. Di era jahiliyah dulu boleh, ya. Jadi seseorang itu di binnya ke ayah angkatnya. Islam menganulir itu. Nanti hukumnya, turunan hukumnya ada. Apa itu? Istri anak angkat di era jahiliyah, maaf, ya, istri anak angkat di masa jahiliyah itu sama dengan istri anak kandung, tidak boleh dinikahi. Kan kita kan nggak boleh nikahin mantu, kan nggak boleh. Misalnya kita punya anak nih, anak kita menikah, ya. Nah, anak ini meninggal, maka mantu kita itu nggak boleh dinikahin, Pak. Itu mahram mu'abbad namanya, sama dengan mertua. Ya, itu nggak boleh nikah dengan mertua, nggak boleh. Ya, nah ini nikahin mantu nggak boleh juga, walaupun anak sudah meninggal. Tapi di era jahiliyah anak angkat sama dengan anak kandung, maka istri anak kandung nggak boleh dinikahin. Dalam Islam boleh.
Ya. Jadi boleh menikahi istri atau mantan istri anak angkat, itu boleh. Kenapa? Karena anak angkat ini orang lain, bukan siapa-siapa. Dan dibuktikan oleh Rasulullah. Belakangan Zaid bin Harisah ini menikah dengan seorang wanita namanya Zainab binti Jahash tadi itu. Begitu diceraikan, maka Nabi menikah Zainab binti Jahash. Sengaja Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahash ya, untuk menganulir, menghapus hukum jahiliyah yang mengatakan larangan menikah dengan istri anak angkat. Maka kalau kita bicara tentang hikmah pernikahan Nabi dengan banyak wanita, masing-masing bisa dijelaskan. Antara lain adalah litashri', ya, dalam rangka pensyariatan, di mana seseorang boleh menikahi istri anak angkatnya yang telah diceraikan. Baik, kita lanjutkan kisah tentang Zaid. Zaid bin Harisah tumbuh bersama dengan baginda Rasulullah SAW, ya, masuk Islam sejak awal, ya, ketika Rasulullah menerima wahyu, sampai akhirnya Allah SWT, ya, memberikan ujian kepada kaum muslimin, terutama Rasulullah. Nabi kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, Abu Talib dan istrinya Khadijah, dan dalam keadaan tidak mendapatkan posisi lagi di Mekah, ya, keluarga sudah meninggal semua, ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, istri. Nabi tidak punya siapa-siapa. Maka Rasulullah bermaksud mencari perlindungan, mencari lahan dakwah baru ke Taif. Ya, maka berangkatlah baginda Rasul ke Taif. Nah, siapa yang nemanin? Zaid bin Harisah ini. Ya, terkenal sekali kisahnya. Nabi berangkat ke Taif, berjarak sekitar 85 kilo kira-kira kota Mekah, ya, dengan harapan mendapatkan sambutan positif dari orang-orang Taif. 10 hari seluruh perjalanan baginda Rasulullah SAW, ya, perjalanan berangkat sekitar 3 hari. Nabi berangkat sekitar 3 hari. 83 kilo itu ditempuh oleh Rasul sekitar 3 hari. Karena kemampuan jalan kaki orang waktu itu, ya, antara 30 sampai 40 kilo per hari. Saya sih belum pernah nyoba gitu kan. Jadi kemampuan seseorang selama 24 jam itu dulu jalan itu sehari itu 30 atau maksimal 40 kilo per hari. Nah, jadi 3 hari kemudian Nabi tiba di Taif. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab waktu itu, ya, yang menghormati banget tamu, Nabi diterima dengan baik, dijamu dengan baik. Nah, pada hari keempat, ini memang unik Pak, tradisi bangsa Arab dulu, mereka itu sangat menghormati tamu. Begitu ada tamu, hari pertama, hari kedua, itu belum ditanya maksudnya apa. Dijamu makan dulu, minum dulu, dikasih tempat tinggal dulu. Nah, hari ketiga baru tanya, ente mau ngapain? Nah, beda dengan kita. Kalau kita baru nyampe pintu pagar, udah ditanya, ngapain ini? Belum disuruh masuk gitu ya. Hari ketiga, Nabi menjelaskan bahwa kedatangan beliau menyampaikan risalah Allah SWT dengan tujuan begini-begini, ditolak oleh orang-orang Taif. Bahkan penolakan ini yang sangat keras. Nabi diusir dari Taif, ya, mereka memerintahkan kepada anak-anak kecil untuk melempari Nabi dengan batu. Maka bersama dengan Zaid bin Harisah, Rasulullah meninggalkan Taif dalam keadaan terusir. Ini kisahnya detailnya. Nabi sempat mampir ke sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi ketemu dengan seorang pemuda, ya, bernama Addas, ya, dan dia pun akhirnya masuk Islam. Nabi juga bersama dengan Zaid bin Harisah mampir ke sebuah tempat namanya Qarnul Manazir, ya, yang menjadi miqat hari ini. Di situ Rasulullah didatangi oleh malaikat. Kata malaikat, ya Muhammad, in syi'ta, kalau engkau mau, ya, kami bisa mengangkat 2 gunung besar Mekah ini, Al-Akhsyabatain, kami timpakan ke penduduk Taif sehingga mereka binasa semua. Kata Rasul, jangan, karena bisa jadi hari ini mereka mengusir saya, mereka tidak menerima Islam, tapi saya berharap dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, generasi berikutnya, ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjaga agama ini. Dan betul, sekitar, ya, 15 tahun lebih kemudian terjadilah perang Qadisiyah di antara orang-orang yang berani melawan pasukan Persia, melawan gajah-gajah pasukan Rustum pada itu adalah para pemuda yang usianya sudah hampir 28 atau 30 tahun. Siapa mereka? Anak-anak Taif yang dulu ngelempari Nabi dengan batu. Dulu mereka ngelempari Nabi dengan batu, hari itu mereka menggunakan tangan yang sama untuk melemparkan lembing, melemparkan tombak, melemparkan anak panah. Mereka sudah masuk Islam. Nah, jadi doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Hari ini kata Rasul, betul, ya, mereka mengusir saya, ya, betul,
mungkin di antara mereka tidak bisa diharapkan lagi kisah selesai, tapi anak mereka. Saya mungkin pernah jelaskan, ini agak beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu beda. Ya, pada akhir kisah Nabi Nuh itu, Nabi Nuh berdoa. Ya, kata ustaz kami, ini doa yang tidak boleh dipakai. Jadi tidak semua doa Nabi itu boleh dipakai. Di antara doa Nabi Nuh, apa kata Nuh alaihissalam? Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kata Nuh, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu pun orang kafir, habisin semua. Kan beda tuh. Kalau Rasul jangan. Ya, beda tuh ya. Ya Allah, ya, la tazar 'alal ardi, jangan sisakan di muka bumi ini minal kafirin dayyara, satu rumah orang kafir pun habis semua. Mengapa demikian? In tazarhum, kalau engkau sisakan, maka yudillu ibadaka. Ini yang tersisa ini akan menyesatkan yang lain. Wala yaidu ila fajiran kafara. Nanti kalau punya anak kafir pula. Kalau Nabi enggak, coba bayangin jemaah ya. Kalau Nabi kan enggak. Hari ini mereka kafir, iya. Tapi justru anak mereka nanti justru yang beriman. Kalau Nabi enggak. Ini kalau engkau sisakan orang kafir satu aja, nanti dia mengkafirkan yang lain. Dan kalau punya anak nanti pasti kafir juga, kata Nabi Nuh alaihissalam ya. Maka dihabisin semua. Rasulullah tidak. Zaid bin Haritha pada akhirnya kembali ke Mekah Al-Mukarramah, dan ketika perintah hijrah tiba, dia pun hijrah bersama dengan kaum muslimin ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang sampaikan tadi jamaah, namanya pun diabadikan dalam Al-Quran. Dia sempat menikah dengan Zainab binti Jahash karena perbedaan jenjang sosial yang jauh. Nah, ini disebut dengan masalah kufu tadi itu. Jadi dalam Islam ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dari aspek finansial. Ya, tak salah ya, manakala seorang laki-laki kaya raya menikah dengan seorang perempuan yang sederhana, no problem, nggak masalah ya. Atau demikian juga sebaliknya. Tapi harus kita perhatikan, kalau terjadi jenjang yang jauh, ya, perempuannya kaya raya banget, sementara prianya sangatlah sederhana, boleh menikah, boleh, tapi betul-betul harus clear di awal. Sebab jika tidak, perbedaan jenjang yang sangat jauh tersebut akan berujung fatal suatu saat jika tidak hati-hati. Satu, masalah finansial. Kemudian yang kedua, satu sosial. Satu sosial. Islam tidak ada hierarki dalam kehidupan kita ya, tidak seperti orang Hindu ya, ada kastanya. Kita tidak ada kasta ya, tapi termasuk hal yang juga harus diperhatikan. Clear dari awal ya, jangan sampai dia anak pejabat bla bla gitu kan, sementara yang laki-lakinya bukan siapa-siapa ya. Dan termasuk juga barangkali status pendidikan ya, yang juga jomplang ya. Dan ini sering menjadi catatan jemaah. Saya mengingatkan beberapa orang akhwat-akhwat kita ya, termasuk anak-anak sendiri ya. Jadi tamat S1 ya, sebaiknya ya menikah dulu sebelum melanjutkan ke program pasca sarjana S2. Sebab survei mengatakan ya, tidak semua emang, tapi secara umum para wanita akhwat yang kuliah S1 lanjut ke S2 itu kalau tidak hati-hati relatif sulit nyari jodoh. Sebab yang ikhwannya yang laki itu minder duluan, yang S1 gitu kan, dia harus S2 lagi. Nah, kalau sudah S2 maka levelnya sudah berbeda. Nah, ini suka sampaikan kepada anak-anak ya, tidak berlaku semua tapi sebagian besar. Jadi mereka yang sudah S2 itu, apalagi nanti jenjang lebih tinggi, itu para ikhwan yang laki-laki untuk ngelamar itu udah JPR kata orang Lampung, udah apa ya, udah ngaku duluan gitu kan. Nah, ini kesenjangan yang tidak kufu tadi bukan tidak boleh, tapi harus menjadi salah satu perhatian kita. Belajar dari Zaid bin Haritha dan Zainab binti Jahash. Zaid budak awalnya bukan siapa-siapa, bukan orang Quraisy, bukan petinggi Quraisy, dan sebaliknya Zainab binti ini orang terkemuka dari kabilah terhormat. Maka terjadi kesenjangan di antara mereka dan dipisahlah, dan akhirnya Allah SWT menikahkan Zainab dengan Rasulullah. Falamma qada Zaidun. Nah, itu ada tulisan Pak. Zaid di sini maksudnya Zaid bin Haritha. Inilah satu-satunya
sahabat Nabi yang ada namanya Zaid. Abu Bakar nggak ada di Al-Quran. Abu Bakar nggak ada, Utsman nggak ada, Ali nggak ada. Rasulullah itu cuma 4. Jadi nama Muhammad di Al-Quran itu pun cuma 4 saja gitu kan. Sahabat Aisyah, Khadijah, begitu mulia orang-orang ini, namanya teks itu nggak ada. Cuman dia doang gitu ya, satu-satunya. Makanya di pesantren dulu ya, Ustaz kami sering bikin kuis ya. Di antara kuis sirah ya, ada guru sejarah kami dulu ya. Dia di antara pertanyaan itu, siapakah sahabat Nabi yang namanya tercantum di Al-Quran? Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya di Al-Quran. Jawabannya adalah Zaid bin Harithah, surat Al-Ahzab ayat 37. Setelah itu ya, Nabi sempat menawarkan kepada para sahabat ya, ketika pengasuhnya. Jadi Nabi ini sepeninggal ayahnya, sepeninggal ibunya, Pak, dia punya pengasuh. Namanya Barokah bintu Sa'labah. Ya, saya ulangi, ketika ayahanda Rasulullah SAW meninggal dunia sebelum Nabi lahir, ayah Nabi Abdullah ini tidak mewariskan banyak hal. Yang diwariskan 5 ekor unta, sekawanan kambing. Ya, sekawanan maksudnya apa ya? Ya, sebab waktu itu kambing nggak dihitung lah gitu kan. Nah, orang punya kambing 5, 10, 15 itu biasa, itu sekelompok lah begitu ya. 5 ekor unta, sekawanan kambing, dan 1 orang hamba sahaya, namanya Barokah bintu Sa'labah. Nah, Barokah bintu Sa'labah ini yang kemudian ya menjadi pengganti ibunya Rasulullah Aminah ketika ibunya meninggal, menjadi hadinatul Rasul, pengasuh Rasul. Karena itu Nabi sempat memanggil ya Barokah ini dengan panggilan hiya ummi ba'da ummi. Ini penghormatan. Dia adalah ibu keduaku. Nah, jadi Barokah bintu Sa'labah ini ibu kedua Rasulullah yang mengasuh Rasulullah SAW. Walaupun secara status sosial dia bukan orang yang mulia, terhormat. Dari Habasyah, Ethiopia, budak ya, yang diperjualkan, belikan milik ayahnya. Nah, ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, dia pun masuk Islam dan sempat menikah dengan seorang Madinah ya, dan melahirkan anak namanya Aiman ya, namanya Aiman. Maka dia pun dipanggil dengan Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah bintu Sa'labah. Nah, ketika Barokah bintu Sa'labah yang usianya waktu itu sekitar 35 atau 36 tahun, badannya hitam dan jauh dari kata cantik, budak ya, suaminya meninggal, maka jandalah dia janda. Lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pengen menikahi wanita penghuni surga, maka nikahilah Barokah bintu Sa'labah. Angkat tanganlah Zaid bin Harithah ini, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka menikahlah Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman, Barokah bintu Sa'labah. Dari pernikahan Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman ini lahirlah seorang anak yang terkenal namanya Usama bin Zaid. Kita pernah bahas Usama bin Zaid ini kalau tidak salah ya, seorang panglima muda Rasulullah. Ketika Nabi akan meninggal dunia ya, 2 pekan 3 pekan sebelum wafat, Nabi mengangkat membentuk sebuah pasukan dan panglimanya adalah Usama bin Zaid yang kala itu usianya belum genap 17 tahun. Dia panglima termuda Rasulullah, orang yang sangat dikasihi Nabi, namanya Usama bin Zaid. Begitu dekat Usama bin Zaid dengan Rasulullah sampai mereka menyetarakan Usama ini dengan Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Di mana Rasulullah memangku Hasan dan Husain, maka di situ ada Usama. Di mana usia mereka juga tidak terpaut jauh, walaupun lebih tua Usama tentu saja ya. Karena ketika hijrah ke Madinah, Usama waktu itu usianya sudah 6 atau 7 tahun ya. Nah, Usama ini sangat dekat dengan Rasul sampai-sampai ada peristiwa ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum, kabilah terhormat, mencuri. Ya, dan mereka pengen wanita yang mencuri ini tidak dihukum oleh Rasulullah. Mereka ingin melakukan pendekatan dengan Rasulullah. Siapa? Mendekatin Usama. Kata mereka, ya Usama, Anda kan dekat dengan Nabi ini, nggak ada batas ya, seperti cucu langsung Rasulullah ya. Tolong sampaikan dong, ini wanita kami ini mencuri ya, supaya terbebas dari hukuman. Maka dengan polos Usama mengatakan, Rasulullah, ya Rasulullah, begini-begini. Apa kata Rasul? Demi Allah, sungguh binasalah orang-orang sebelum kalian karena ketika ada orang-orang yang terhormat melakukan kesalahan ya,
mereka abaikan, tidak dihukum. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang kecil melakukan kesalahan, aqamul had, maka dihukum. Wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putri kandungku sendiri mencuri, maka akan dipotong tangannya. Jadi ini hadis ini berkaitan dengan Usama bin Zaid ya. Oke, baik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi jamaah, pentingnya sekufu dalam pernikahan. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, Arab atau bukan, bangsawan atau jelata. Namun demikian kesetaraan tetap harus diperhatikan. Ya. Perbedaan yang tajam antara status sosial, terutama ketika seorang istri berada dalam status yang jauh tinggi dibanding dengan suami, ya, sering jadi masalah di kemudian hari. Jika sang suami tidak sabar dan atau istri tidak bisa menempatkan dirinya, sering berujung pada masalah. Untuk menghindari masalah tersebut, maka Zaid dan Zainab pun dicerai, berpisah, ya, daripada memendam masalah ibarat api dalam sekam. Ya, Zaid bin Harisah ini disebutkan dalam banyak riwayat pernah menikah dengan beberapa orang wanita. Di antara adalah Ummu Aiman yang tadi melahirkan seorang anak namanya Usama, Zainab binti Jahash, ya, dan tidak melahirkan seorang anak pun karena mereka keburu berpisah. Dia juga sempat menikah dengan Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid ini seorang wanita mulia. Ayahnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini orang yang sangat memusuhi Rasulullah, ya. Sampai-sampai ketika Nabi di era Makkah, ketika Nabi berada di Makkah, Nabi sedang sholat, jamaah sekalian, Uqbah bin Abi Mu'aid inilah yang ngambil kotoran unta dan ditimpakan ke kepala Rasulullah, ya. Sampai Nabi, dan sementara itu orang-orang tokoh Quraisy tertawa terpingkal-pingkal melihat kelakuan Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Maka Rasul pun berdoa, Allahumma ya Allah, ya, hitunglah mereka satu persatu, jangan sisakan seorang pun dan habisi mereka. Maka ketika terjadi perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'aid dan beberapa tokoh Quraisy yang ngakak ketawa ngelihat Nabi ditumpahin kotoran unta, semuanya tewas di perang Badar, dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, dia punya putri namanya Ummu Kulsum binti Uqbah, ya. Dialah orang yang pengen hijrah dari Makkah ke Madinah, namun terhalang karena perjanjian Hudaybiyah, dan akhirnya dia pun hijrah ke Madinah dan menikah dengan Zaid bin Harisah dan melahirkan anak namanya Zaid dan Ruqayyah. Ini aneh, bapaknya Zaid, anaknya Zaid juga gitu, ya. Jadi orang Arab memang nggak kreatif, ya. Yang keempat, ya, Durrah binti Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, ya, dan tidak melahirkan keturunan, ya, karena keburu diceraikan. Dia sempat menikah juga dengan Hindun binti Awam, saudara dari Az-Zubair bin Awam, pun tidak melahirkan keturunan. Sehingga praktis anak laki-laki yang terkenal dari Zaid ini adalah Usama, yang lainnya tidak. Ya, suatu saat, ya, ada seorang ahli nasab, ya, namanya Mujazziz Al-Mudliji. Ini tidak terkenal, sebuah kampung Al-Mudliji, ya, kampung pelosok. Masuk dan melihat suatu saat Usama dan Zaid ini tidur. Jadi ayah dan anak tidur pakai selimut, yang kelihatan hanya kakinya doang. Nah, dia melihat kaki, antara kaki Usama dan kaki Zaid ini berbeda. Kakinya Zaid putih bersih mulus, sementara kakinya Usama hitam. Kita paham, ibu dari Usama kan Ummu Aiman yang orang Ethiopia, Habasyah itu kan. Nah, sementara ayahnya Zaid kan orang Arab, walaupun bukan berdarah Quraisy tapi orang Arab, putih bersih, ya. Jadi kebayang oleh kita, dia tidur kemudian pakai selimut, yang kelihatan ujung kaki doang, ya. Maka orang-orang pun mengisukan gitu kan bahwa Usama ini ya bukan anaknya Zaid. Buktinya nggak mirip gitu kan, anaknya itu bapaknya putih gitu kira-kira, ya. Maka dia pun mengatakannya, inna hadhil aqdama ba'duha min ba'd. Maka dengan kemampuannya dia mengatakan, sungguhnya kaki-kaki ini, ya, ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, belakangan tidak selesai di situ, mereka melaporkan ke Rasulullah SAW. Ini gimana ya Rasulullah? Ya, ini anak kok nggak mirip dengan bapaknya? Kata Rasul, iya, sangat mungkin seseorang bisa jadi tidak mirip dengan bapaknya, tapi mungkin mirip dengan ibunya, dengan
leluhurnya. Dan kita temukan hari ini mungkin begitu jemaah ya. Jadi jangan menjudge seseorang ketika ketemu anak, ini nggak mirip dengan bapaknya ini. Jangan-jangan ini bukan bapaknya ya, ini bukan anaknya gitu kan. Iya, mungkin nggak mirip dengan bapaknya, tapi bisa jadi mirip dengan pamannya dan sebagainya gitu kan. Saya jadi ingat beberapa anak saya ya, ketika adik saya ya yang ada di Batu Raja sempat datang ke Bogor, tetangga-tetangga saya itu langsung wah ternyata mirip dengan omnya gitu kan ya. Jadi anak-anak saya itu banyak yang ada mirip dengan adik-adik saya gitu kan. Jadi sangat mungkin ya. Nah, sama juga dengan tingginya ya. Anak saya nomor 2 itu Shauki, wah tingginya itu 100 berapa itu ya, 70 lebih gitu ya, 175 76. Saya kan semeter lebih dikit gitu ya. Ya 160 kurang. Itu bisa dicurigai ini bukan anaknya jangan-jangan. Tapi ternyata ketika dicek nasabnya terhubung dengan istri saya. Ya, jadi saudara-saudara istri saya itu duur-duur, Pak. Tinggi-tinggi gitu kan. Jadi ngelingnya ke situ gitu kan. Bukan ngelingnya ke kalau dari pihak bapak saya nggak ada yang tinggi-tinggi aman. Ya, kalau saya berdiri dengan bapak saya itu ya saya lebih tinggi dari bapak saya karena bapak saya udah tua ya. Nah, jadi adik-adik saya juga standar-standar saja. Ternyata anak saya nomor 2 yang tinggi biasanya suka ikut, tapi sekarang lagi di Semarang, lagi dalam perjalanan ke Bogor ya. Itu ikut apa? Ikut istri saya yang tubuhnya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ngelingnya ke situ gitu kan. Jadi sangat mungkin. Jadi jangan menjudge belajar Zaid bin Harithah ini walaupun ayah dan anak beda, apalagi cuma warna kulit gitu kan. Nah, itu bukan berarti dia bukan anak kandungnya gitu kan. Baik. Terakhir sebagai penutup jamaah, ini endingnya gitu kan. Ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, Zaid bin Harithah ini mengikuti semua serial peperangan bersama Nabi, tidak pernah izin. Ya. Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar tidak pernah izin. Sampai akhirnya ketika utusan baginda Rasul dibunuh oleh orang Romawi, ya, maka Rasulullah segera membentuk pasukan 3.000 disiagakan. Kata Rasulnya, berangkatlah kalian ya untuk membalas gitu kan ya utusan kita yang dibunuh oleh pasukan Romawi. 3.000 disiagakan. Panglima kalian Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal dunia, maka penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia syahid, penggantinya Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah pasukan ini, rakumullah, terjadilah peperangan di sebuah tempat namanya Mu'tah. Ya, Mu'tah di sebuah wilayah bagian selatan kota atau negara Yordania ya. Perang yang sangat tidak seimbang. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Pada hari pertama peperangan dalam kondisi tidak seimbang tersebut, Zaid bin Harithah syahid. Dia meninggal dunia, digantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib syahid, digantikan dengan Abdullah bin Rawaha syahid, dan bendera sempat dipegang oleh Abdullah bin Akram yang kemudian diserahkan kepada Khalid bin Walid. Maka dengan kemampuan strateginya, Khalid yang baru masuk Islam 3 bulan ya, karena perang Mu'tah ini kan terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Khalid bin Walid masuk Islam pada bulan Safar. Coba kita hitung. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil